Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang ayam geprek Kribo yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Riza Farandi, Muhammad Iqbal, Helen Deborah, Adil Fitrah, dan Kinandia Zata Amani. Next. Ayam geprek Kribo didirikan oleh Pak Rizky Aditya pada tahun 2019. Telah berkembang dari bisnis kaki lima menjadi outlet yang populer di Jalan Anggrek nomor 55 Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Bisnis ini mengkhususkan diri dalam ayam geprek dengan cita rasa khas dan beragam level kepedasan yang dapat disesuaikan dengan selera pelanggan. Visi kami adalah menjadi merek ayam geprek terkemuka di Indonesia, sementara misi kami adalah menyediakan makanan berkualitas tinggi dengan pelayanan terbaik. Next. Ya, ini visi misi kami, visinya menjadi merek ayam geprek terkemuka di Indonesia, misinya menyediakan makanan berkualitas tinggi dengan pelayanan terbaik, memberikan pengalaman kuliner yang memuaskan, dan memperluas jangkauan kami melalui inovasi dan ekspansi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya konsep bisnis ayam geprek Kribo adalah menyajikan ayam geprek dengan berbagai level kepedasan yang bisa disesuaikan dengan selera pelanggan. Dipadukan dengan bumbu khas dan tambahan unik seperti keju, sambal matah, dan lainnya. Kami juga menawarkan berbagai menu pelengkap seperti nasi, sayuran, dan minuman segar. Selanjutnya, daya tarik utama ayam geprek Kribo. Yang pertama itu kepedasan yang bisa disesuaikan. Kemampuan pelanggan untuk memilih level kepedasan yang sesuai dengan selera mereka adalah nilai jual unik yang membedakan ayam geprek Kribo dari pesaing lainnya. Yang kedua itu ada bumbu khas dan tambahan unik. Perpaduan bumbu khas dan tambahan unik seperti keju, sambal mata, dan lainnya dapat memberikan kesan istimewa pada hidangan ayam geprek Anda. Yang ketiga, menu pelengkap yang lengkap. Menyediakan berbagai menu pelengkap seperti nasi, sayuran, dan minuman segar akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan mendorong mereka untuk memesan lebih banyak. Selanjutnya, value proposition canvas. Yang pertama itu ada gain letters. Yang pertama itu ada rasa pedas yang menendang. Yang kedua beragam pilihan level pedas. Yang ketiga harga terjangkau. Yang keempat menu pelengkap dan beragam. Yang kedua itu ada produk service. Yang pertama ada ayam geprek original. Yang kedua ada ayam geprek keju. Yang ketiga ada ayam geprek mata. Yang keempat ada nasi putih atau pandan. Yang kelima minuman segar. Selanjutnya ada Painted Livers. Yang pertama itu ada kurangnya pilihan makanan pedas di pasaran. Yang kedua ada harga makanan pedas yang mahal. Yang ketiga ada porsi makanan pedas yang kecil. Selanjutnya itu ada customer segment. Yang pertama itu ada gains. Yang pertama ada harga terjangkau. Yang kedua porsi besar. Yang ketiga menu yang mengenyangkan. Yang keempat suasana yang nyaman. Yang keempat lokasi yang strategis. Selanjutnya itu ada pains. Persaingan yang ketat, kualitas bahan baku produk, dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga itu ada konsistensi rasa. Selanjutnya ada customer jobs. Yang pertama itu ada mencari makan yang murah dan menyenangkan. Yang kedua ada menyantap makanan dengan rasa yang lezat. Yang ketiga mencari promo dan diskon menarik. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada produk-produk kami, yaitu ada ayam geprek original dengan kisaran harga 17.000, ada ayam geprek keju dengan harga 20.000, dan ada ayam geprek sambal matah dengan kisaran harga 17.000, beserta ada minuman seperti es teh dan es jeruk dengan harga 5.000 sampai 10.000. Next. Selanjutnya ada organization structure-nya, yaitu ada pertama ada Pak Rizky Aditya sebagai pendiri, selanjutnya ada Ibu Lina Sari sebagai manajer operasional, dan ada Ibu Dewi Rahayu sebagai juru masak,
dan Bapak Budi Setiawan sebagai Kepala Dapur. Next. Dan ini adalah job desk dari setiap strukturnya. Yang pertama ada manajer operasional, yaitu mengelola operasional harian outlet termasuk persiapan bahan baku, proses pengelolaan, dan penyajian produk. Dan mengawasi ketersediaan bahan baku dan menjaga stok agar tidak habis. Melakukan pengaturan jadwal kerja karyawan dan memastikan ketersediaan personil yang cukup untuk setiap shift. Selanjutnya ada kepala dapur, yaitu bertanggung jawab atas pengadaan dan kualitas bahan baku yang digunakan dalam proses memasak, menetapkan resep dan standar persiapan makan yang harus diikuti oleh koki dan staf dapur lainnya. Juru masak memasak makanan sesuai dengan resep dan standar persiapan yang ditetapkan dan memastikan konsisten rasa, presentasi, dan kualitas makanan yang disajikan kepala pelanggan. Next. Selanjutnya ada working structure. Setiap hari, tim dapur akan mempersiapkan bahan baku mulai pukul 8 pagi, outlet buka dari pukul 10 hingga 10 malam. Dengan staf bekerja dalam shift untuk memastikan layanan yang konsisten. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada marketing plan. Tujuannya untuk meningkatkan brand awareness, meningkatkan penjualan, memperluas jangkauan pasar, dan membangun loyalitas pelanggan. Lalu ada target pasar, pencinta kuliner pedas, karyawan kantoran, pelajar dan mahasiswa. Lalu ada keluarga. Selanjutnya strategi pemasaran. Yang pertama produk. Pertahankan kualitas rasa dan bahan baku, kembangkan menu baru yang inovatif, tawarkan paket menu menarik. Lalu ada harga, menawarkan harga kompetitif, berikan promo dan diskon menarik. Selanjutnya ada tempat, membuka gerai baru di lokasi strategis dan bekerja sama dengan layanan pesan antar online. Dan yang terakhir ada promosi, melakukan promosi melalui media sosial, website, dan iklan online. Dan yang terakhir adakan event dan kegiatan menarik. Next. Selanjutnya goals. Meningkatkan penjualan sebesar 20% dalam 6 bulan ke depan, membuka cabang baru di daerah strategis dalam 1 tahun, memperkenalkan 3 menu baru dalam 6 bulan. Yang pertama, meningkatkan brand awareness. Mencapai X pengikut di media sosial dalam Y bulan, mendapatkan Z liputan media dalam W bulan, meningkatkan traffic website dengan X% dalam Y bulan. Selanjutnya, meningkatkan penjualan dan profitabilitas. Yang pertama, meningkatkan penjualan dengan X% dalam Y bulan, lalu meningkatkan profit margin dengan X% dalam Y bulan, mencapai target break even point dalam W bulan. Next. Meningkatkan brand awareness. Yang pertama, mencapai X pengikut di media sosial dalam Y bulan, mendapatkan Z liputan media dalam W bulan, meningkatkan traffic website dengan X% dalam Y bulan. Selanjutnya, meningkatkan penjualan dan profitabilitas. Meningkatkan penjualan dengan X% dalam Y bulan, meningkatkan profit margin dengan X% dalam Y bulan, dan yang terakhir mencapai target break even point dalam W bulan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada proyeksi keuangan dari ayam geprek Ribo. Pertama adalah rata-rata per harinya itu 100, rata-rata pengeluaran per pelanggannya itu 5.000, total penjualan hariannya 2.500.000, terus hari operasional per bulannya 30, total penjualan bulanannya 75 juta, total pendapatan tahunnya 900 juta. Lalu di sini ada biaya operasionalnya. Dari bahan baku itu per bulannya ada 20 juta, per tahunnya 240 juta. Sewa lokasinya per bulannya 10 juta, dan tahunannya itu 120 juta. Utilitas dan lain-lainnya per bulannya ada 5 juta, dan tahunannya 60 juta. Pemasaran dan promosi ada 3 juta di per bulannya, dan tahunannya 36 juta. Lalu total biaya operasional bulanannya itu ada 38 juta, dan total biaya operasional tahunannya 456 juta.
Lalu selanjutnya di sini ada flowchart-nya, dari mulai penerimaan bahan baku, lalu pengolahan bahan baku, lalu penyimpanan produk siap jual, lalu pelayanan pelanggan, dilanjut dengan transaksi penjualan dan feedback dari pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.